Shalom, kita berjumpa lagi dalam Rehat Firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 2 ayat 1-7. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu dalam kehidupan kami. Berkati kami saat ini dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Roh Kudus, dalam Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel 2 ayat 1-7. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman-Nya, "Ke Hebron." Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya. Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun Tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Amin. Tema renungan kita mengandalkan petunjuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepenggal kata bijak mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Artinya jika hendak pergi ke suatu tempat yang belum diketahui, maka kita membutuhkan petunjuk. Menjalani kondisi itu sebaiknya kita bertanya kepada orang yang tahu dengan pasti arah jalan menuju tempat tersebut. Itu dilakukan agar jalan yang dilalui tepat dan akhirnya tidak tersesat. Setelah kematian Saul, Daud tidak serta-merta menggantikan posisinya. Sebenarnya Daud sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan dan kemana arah yang harus dijalani. Karena itulah dia bertanya kepada Allah. Jawaban Allah atas pertanyaannya adalah perintah. Pergilah dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Daud melakukan seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Sikapnya menunjukkan sebuah kebergantungan yang sungguh dan sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Kebergantungan dan keintiman itu membuatnya mengandalkan Allah dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita merasa kehilangan arah hidup dan bingung dengan banyak pertanyaan karena berbagai masalah, apa yang kita lakukan? Sikap Daud di atas menjadi teladan bagi kita untuk hidup mengandalkan petunjuk dari Tuhan dan hidup sesuai rencananya. Bagaimana kita dapat mengetahui petunjuk dari Tuhan? Tentu melalui firman Tuhan, pengenalan yang benar kepada Yesus, dan karya Roh Kudus dalam pikiran dan hati kita. Terkadang petunjuk darinya sulit dipahami atau justru tidak sesuai dengan harapan hati. Kendati demikian, kita mesti menyadari bahwa Dia selalu memberikan alur hidup yang akan membuat kita semakin mengenalnya. Dengan begitu, kita akan belajar memahami kehendak-Nya. Ikutilah petunjuk-Nya, maka kita akan tiba pada kebaikan dan kedamaian. Amin. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami selalu merindukan hidup dalam kebaikan dan kedamaian. Karena itu mampukanlah kami selalu hidup dalam kehendak dan petunjuk-Mu ya Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Demikian firman Tuhan saat ini. Mari selalu hidup mengandalkan petunjuk Tuhan. Tuhan menyertai kita.